ikut semua nih. Nah itu, halo Pak Fred, halo Mbak, salam Halo, halo, 2020, halo. halo. Halo, Wah, Mbak ini udah Nia. banyak nih. Gak usah dikenalin lagi, kayaknya udah pada kenal gitu ya. Followersnya juga udah banyak banget nih Mas. Halo Mas Frans, sesuai dengan tema yang udah kita pilih bersama gitu ya, kita ngobrolin soal IPO. Karena juga saya beberapa kali lihat nih di Instagram story Mas Frans gitu ya, kayak wah banyak nanya saham-saham IPO gitu ya, saham-saham ya yang murah-murah tapi pengennya ngebeger langsung gitu ya, termasuk arah langsung jual gitu ya. Banyak yang bermimpi seperti itu. Tapi mungkin boleh nih Mas, sebelum cerita panjang lebar, kita jelasin dulu backgroundnya Mas Frans, dan juga Franciscus Wiguna Investment itu apa sih sebenarnya? Oke, backgroundku, aku apa ya? Kuliah gitu ya. Aku kuliah dulu jurusan IT, Mhm, ya, tapi cuma setahun karena mundur waktu itu, nggak kuat, otaknya nggak sampai. oke Mundur lalu oke pindah ke administrasi bisnis. Nah di situ oke ya pertama kali saya kenal saham di situ. Dikenalin sama dosen waktu itu disuruh ikut lomba. Nah disuruh ikut lomba. oke. Seperti itu. Lombanya itu mungkin teman-teman yang angkatan lama atau angkatan seangkatan sama saya tahu. Dulu itu Mhm. ada kompetisi namanya CIMB Asian Stock Challenge Oke 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 oke. 2015 kalau saya nggak salah. Nah, saya ngikut yang itu. Nggak menang sih, kalah. Cuma dari situ jadi apa? Jadi tertarik sama saham ya. Ya, Tertarik jadi sama dunia investasi terutama saham seperti itu. Nah, Wiguna Investment itu oke. apa? Ya sebenarnya cuma komunitas untuk edukasi aja sih. Seperti itu. Oke. Jadi ada komunitasnya sendiri untuk mengedukasi gitu ya, terutama untuk retail nih udah banyak nih para retail yang datang nih, wah mengedukasi para retail Mas gitu ya. Oke, kita dari bursa juga say thanks gitu ya, ada Mas Pras gitu ya, terus juga teman-teman yang wah kayaknya udah antusias banget nih soal investment, wah terutama fansnya Mas Pras sih kayaknya banyak banget nih berseliweran di kolom komentar dari tadi gitu ya. Nah banyak juga yang pengen jadi beggar, terus juga mengharapkan IPO auto ARA dan sebagainya nih Mas. Sebenarnya mungkin bisa nih Mas jelasin kayak, wah kenapa sih orang-orang tuh bisa sampai berharap bahwa IPO itu bisa langsung arah dan sebagainya nih Mas. Terus juga mungkin bisa nih Mas lebih menjelaskan lagi ke teman-teman baik yang retail maupun ya kayaknya nggak ada sih ya. Kayaknya rata-rata di sini retail semua gitu ya. Teman-teman sobat investor itu padahal sebenarnya IPO itu bukan tujuannya untuk membeli saham yang auto arah gitu-gitu Mas. Kira-kira dari pandangan Mas Fred tuh gimana sih gitu mengenai saham IPO? Apakah kita bisa mencari yang to the moon nih di IPO gitu? Mhm. Sebenarnya kalau untuk cari potensi beggar dalam artian presentase Enggak. sama presentase keuntungan itu lewat IPO bisa. Oke. Tapi pertanyaannya adalah nominalnya berapa, gitu Oke, oke, kan? oke. Karena kalau kita ikut allotment, kalau kita ikut electronic IPO, kita ikut penawaran umum, itu biasanya kalau barangnya bagus, kadang kita dapatnya cuma sedikit. Ya, Ya kan, benar. jatuhnya paling cuma dapat 0, sekian persen. Bagus sih, hari pertama mungkin 1-2 hari bisa arah. Nah, bisa beggar Ya, ya bisa aja, tapi kan beggarnya hanya presentase saja, tapi equity-nya kan kecil gitu kan. ya, Tapi bedanya kecil. Nah, mungkin itu yang disukai sama teman-teman semua ya. Seperti itu. ya. Kalau saya jujur, saya sama teman-teman di grup belajar saham selalu bilang, Mm-mm. nanti aja beli saham IPO-nya waktu post IPO, waktu udah Oh, ya. listing. Kenapa? Benar. Karena lebih bisa dianalisa. Kurang lebih seperti itu. Lebih bisa Oke. dianalisa. Karena udah mulai Gitu. ada grafiknya gitu ya. Kalau udah mulai IPO, terus juga beli sahamnya setelah IPO, mulai ada grafiknya gitu ya, Mas ya? Ya, grafiknya ada dan yang paling penting sih transaksinya. Iya, Histori lihat transaksinya udah pergerakan kelihatan. transaksinya. Oke, Iya. oke, benar-benar. Nah, kemudian nih Mas, mungkin juga banyak yang bertanya-tanya atau kayak banyak yang nyalahin gitu ya, kayak wah ikutin beli saham IPO nanti nyangkut dan sebagainya. Nah, gimana mengedukasi teman-teman yang kadang kayak wah mengeluh nyangkut di saham IPO dan sebagainya nih Mas? Eh, Sebenarnya sederhana sih. Kalau nyangkut itu kan umumnya dia beli harga tinggi kan. Mm-mm. Nah, kebanyakan teman-teman kita ya, followers juga ya, kebanyakan. Ya, Jadi contoh gampang deh. Waktu itu ada satu saham. Sahamnya itu saham mm, terigu. Saham ya, terigu benar. itu kalau saya nggak salah IPO di harga 200 ya atau 210. Terus auto reject atas terus sampai harga 500 gitu kan. Nah, yang saya heran dan nggak habis pikir adalah
kenapa masih ada orang yang bertanya, Pak Fran, saya mau beli saham terigu, gimana caranya supaya saya dapat? Padahal harganya udah dari 200 ke 500 gitu. Sama Oke. saham saham call juga waktu itu, saham call. Itu juga sama. Dari 100 ke 500, auto reject error terus. Masih ada orang yang nanya, Pak Frans, gimana caranya supaya saya dapat saham ini, supaya antrian saya kena gitu. Nah, Oh, jadi tips supaya nggak nyangkut di saham IPO adalah ya jangan greedy. Gitu kan, jangan oke. greedy, jangan serakah Benar. di hari-hari awal IPO. Seperti itu. Apalagi ngikut antri di ARA ya. Ngikut antri di ARA kayak gitu, itu sih resikonya besar sekali gitu kan. Karena ARA arah hari pertama IPO itu kan 35%. Kalau itu Ya, habis, hilang bitnya, langsung ARB, kita mungkin langsung loss 40% waktu itu. Apa bisa jadi hilang 40% gitu kan, atau floating loss 40%. Gitu. Jadi jangan ngejar ngejar saham ARA, apalagi udah ARA berkali-kali gitu. Tapi kalau ya itu benar. style Bapak Ibu ya silakan. Tapi kalau di saham IPO umumnya, ketika Bapak Ibu dikasih barang, berarti itu ya dalam tanda kutip big player-nya udah mau jualan ya, seperti itu. Oke. Nah, kadang memang sih banyak fenomena yang kayak ketika harga sahamnya murah, orang pada takut gitu ya, Iya, pengen beli sahamnya. Tapi, sorry, sorry, sorry. udah jatuh. Sorry, sorry. Ketika, oke. Namun ketika harga sahamnya arah nih, Mas, grogi nih gara-gara banyak followersnya. Namun ketika misalnya sahamnya arah, banyak yang kayak Mas Frans tadi bilang kan, wah tiba-tiba nanyain, wah boleh nggak sih masuk ke saham ini sekarang? Wah kira-kira gimana ya caranya biar bisa masuk ke saham ini sekarang? Banyak yang kayak gitu tuh Mas, kayak ketika udah naik baru pengen gitu ya, ketika udah arah berkali-kali baru pengen sahamnya seperti itu. Nah kemudian juga nih Mas, mungkin kita pengen nanya juga nih, gimana sih Mas fenomena yang Mas rasain kayak aku tuh pernah lihat video sekali gitu ya, ketika Mas ngomong itu di Instagram Story, terus harga saham apa, kode saham apa gitu ya, besoknya ARB pada nyalahin Masnya. Itu gimana sih Mas bisa bisa ada fenomena seperti itu Hmm, gitu? waduh, saya lupa sih ya. Bukan nyalain, mungkin Iya, ngebercandain kali ya. oh iya, Eh, iya nggak bercanda yang iya, seperti itu gitu kan. jadi Oh, ini jangan disebutin dong besok ARB gitu. enggak, itu sih another story, takut mau Ya, lagi ya. Cuma kita pertama-tama disclaimer dulu ya. ya, Kita sebut kode emiten sama nanti kita misalkan sebut kode sekuritas atau apapun itu tidak merujuk ke institusi mereka ya, tapi ke ya, harga sahamnya. Kalau benar-benar. sekuritas berarti kita ngerujuk ke investor di balik sekuritas tersebut gitu kan, yang pakai sekuritas tersebut. Nah, itu apa ya? Sorry, 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 Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Sebenarnya oke. kalau kalau minta di kadang kan ini ya, follower saya ini agak lucu. Jadi mereka itu percaya bahwa kalau Kenapa tuh? saham yang saya bully itu Ya, harganya bisa naik. oke, 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 oke. Jadi kalau harga sahamnya saya kata-katain, saya bercanda itu bisa naik. Padahal Auto enggak, naik gitu ya? kadang enggak. Kayak sebutin sebutin aja gitu, besok bisa naik atau besok bisa ARB gitu. Iya, iya besok bisa naik. Jadi contoh misalkan, Ya, ya banyak banget yang DM itu contoh ya. saham-saham yang udah ARB berapa kali ya. Contohnya Mm-mm. misalkan kemarin itu WMUU. Oh, WMUU yang itu kan ya. ARB-nya cukup lama tuh dari seratusan ya kalau nggak salah. 100 berapa Ya, sampai ke 51. Itu banyak banget yang DM. Pak Frans, tolong ya, ya, dibully, ya. tolong dibully, tolong dibully. Buset, main bully-bully, main bully-bully aja kan. Tapi waktu itu kebetulan saya dapat satu point of view yang bisa saya bahas dari saham tersebut. Karena rumor yang beredar di Mm. saham tersebut kan komisarisnya jualan. Ya, Saya lupa bapaknya ya, ya. siapa tuh, siapa itu kan saya lupa, jualan. Oke. Padahal komisarisnya nggak jualan, komisarisnya Mm. crossing. Crossing untuk apa ya? Kalau kita baca laporan keuangan dari salah satu Mhm. sekuritas ya ternyata oh sahamnya direpoin, itu top up repo gitu kan. Ya, Jadi ya saya kadang ngelurusin yang gitu aja sih. Sama kadang ya buat-buat oke. meme-meme saham gitu. Seperti itu. Oke. Tapi Mas kadang ketika kita mencoba meluruskan sesuatu itu pasti ada aja nih Mas kendalanya gitu ya. Seberusaha apa kita mengedukasi banyak banget nih kendala yang kayak mungkin ada hatersnya Mas Pras gitu ya selama mengedukasi soal pasar modal terutama buat yang Hmm. retail. Mungkin ada juga yang keras kepala di gitu, begitu gitu kan. Gimana nih pengalaman Mas Pras selama menjadi edukator juga di pasar modal? Gimana nih Hmm. dalam menerima masukan atau kritikan dari haters tuh dalam menjalani hidup gimana nih Mas? Kalau hidup sih santai aja. Tetap Kalau santai ya. ya, kalau haters ya kita mau buat apa aja pasti ada lah haters mah. Ya, Kita salah mau buat hal terus paling ya. mulia pun masih bisa dinyinyirin kan.
Oke. Ya kan, tapi kalau gimana cara ngadepinnya, biasanya saya anggap itu, biasanya gini, eh, saya kan kadang bahas beberapa saham atau beberapa Ya. grup saham gitu kan, yang saya Hmm. tahu ini polanya kurang baik gitu kan, Ya. polanya kurang baik. Ada beberapa followersnya yang DM saya, gitu kan, DM saya Oke. marah-marah segala macam. Nah, respon saya kalau dapat DM kayak gitu adalah saya ngajak mikir, jadi saya balikin statementnya. Nah, saya balikin Oke. statementnya buat dia bertanya, buat dia naik apa berpikir gitu. Setelah itu saya share jawabannya ke story biar orang lain juga belajar kan. Jadi saya nggak pernah nanggepin Oke. haters itu dengan serius. Pasti saya tanggepin pasti, tapi saya tanggepinnya dengan ayo kita mikir deh gitu kan. Jadi dengan diajak mikir gitu ya bersyukur ada beberapa orang yang tadinya benci ekstrim tapi sekarang malah jadi Ya. teman. Malah Oke. jadi dekat, iya, malah malah dia kayak oh untung saya waktu itu ngobrol sama Pak Frans akhirnya jadi tahu gitu kan gini gini gini, kalau lebih seperti itu. Jadi saya santai aja sih ngadepin haters. Tapi iya loh, saya aja yang maksudnya asing gitu ya, terus tiba-tiba follow, terus DM Mas Pras, saya pikir nggak bakal dibales nih gitu ya, terus langsung tiba-tiba dibales kayak, ya wajar lah, kalau saya lihat gitu ya, kedekatan sama para followers juga kayaknya luar biasa, karena kita lihat nih udah 340 viewers di live hari ini gitu ya, sekarang itu wah kayaknya fans Pak Frans semua nih, minta ngebully saham semua nih, tolong bully saham ini Pak, kayaknya udah terkenal gitu ya bahwa ngebully saham itu bisa bikin arah kembali sahamnya gitu. Nah Mas, kita balik lagi nih ke topik. Mungkin ada orang yang bertanya gimana sih sudut pandang Mas Pras terhadap saham ARA atau prospek untuk saham yang to the moon selain misalnya membeli saham itu ketika hari IPO-nya atau nggak perlu ikut AIPO gitu kan. Selain itu apakah ada tips lain nih Mas untuk dapat prospek cuan to the moon itu dari saham-saham ARA nih. Jadi nggak cuma to the moon itu bisa di cryptocurrency aja Iya, tapi di iya. saham-saham IPO gimana nih Mas? Oke, kalau cara lain, kalau saya selalu ngajarin sama teman-teman di grup itu, kita lihat aja, kita lihat Ya, namanya itu ada IPO amount sama IPO shares kan, jadi kita ngitung dari sana. oke. Kenapa? Karena di awal IPO atau di 8 bulan pertama sesuai aturan OJK, Hmm, saham yang harusnya beredar di market atau di bursa, diperdagangkan di bursa itu adalah saham yang ditawarkan ke masyarakat. Karena saham pengendali ya, kan di lock up 8 bulan kalau saya nggak salah. Nah, oleh sebab itu kita fokus aja ke saham yang termasuk 8 bulan itu. Dengan kata lain kita analisanya inventory analysis gitu kan. Contoh oke. misalkan, oh ini cuma contoh ya, saya agak lupa-lupa. Contoh misalkan saham laju misalkan. Contoh misalkan saham laju IPO amount-nya 50 miliar misalkan. Mm-mm. Gitu kan. Nah, di market ini udah keluar berapa miliar, di net sell-nya udah berapa miliar. Kalau di net sell-nya Oke. masih contoh masih 5 miliar, berarti kan masih ada kurang lebih 40 miliar lagi, 40 sampai 45 miliar lagi Mm-mm. kan. Yang belum mungkin keluar ke market gitu kan. Nah, tinggal kita lihat harganya. Oh, harganya masih dekat sama harga IPO enggak? Kalau harganya masih dekat, ya kita berani entry karena dengan asumsi atau dengan dasar ini masih ada barang yang belum keluar nih, dan investor yang ambil IPO kan dapat barang dari IPO, dia mau keluar dengan untung gitu kan, Ya, seperti benar. itu. Jadi carinya di situ, carinya di kesempatan di barang yang ditawarkan ke masyarakat itu, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nih Mas, kadang banyak yang bertanya, apakah saham itu masuknya lebih baik HK nih langsung gitu ya, atau misalnya saham itu baiknya kita masuknya berkala kayak ya sekian juta dulu baru kita hmm, average down terus atau misalnya kita average up baru kita jual dan sebagainya. Baiknya gimana nih Mas? Atau disesuaikan dengan profil mereka? kalau saya sih bilang disesuaikan dengan masing-masing ya. Kalau Ya, boleh dari sisi sudut pandang saya itu lebih suka sekali masuk. oh, Kenapa oh HK seperti ya. itu? Iya, HK dan sekali masuk gitu kan. Karena ya pertama saya udah analisa. Beda satu Ya, poin ya udahlah, it's okay kan. Itu pertama. Yang kedua, kenapa saya masuknya satu kali? Kenapa saya nggak bikin piramid? Kan ada beberapa orang yang bikin piramid gitu kan. Kenapa ya saya benar. nggak cocok sama itu? Bukan salah ya itu, tapi saya nggak cocok sama piramid itu. Hmm, Kenapa? Karena saya kan selalu nyari saham yang low risk, ya, saham yang dekat support gitu kan. Contoh, sahamnya ya, harganya sekarang 210, supportnya di 200 gitu kan. Anggaplah profit taking
di 230. Berarti kan Ya, benar. risk reward-nya oke. Kalau reward-nya kalau berhasil kita dapat 20 poin, kalau loss kita loss 10 poin gitu kan. Nah, dengan Ya, kita masuknya bertahap, kalau kita masuk bertahap, contoh kita masuk bertahap awal 210. Nanti setelah 210 oke. kita masuk 216. Habis 216 kita masuk 220. Habis 220 kita masuk 224 misalkan. Nah, itu Mm-mm. semua kan nanti harga average barangnya akan jadi di atas 220 kemungkinan atau mungkin 220 mepet kan. Nah, nanti secara risk to reward-nya nggak menarik lagi. Jadi punya average 220, stop loss-nya di 200, TP-nya di 230, jadi jelek kan risk reward-nya. Kurang lebih seperti Oke, itu kalau kalau saya ya. Cuma kalau ada yang oke. piramid ya silakan gitu. Itu preferensi masing-masing. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang ada itu kan hanya yang cocok gitu kan. Seperti itu. Oke, benar. Jadi nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar ya Pak ya, sesuai masing-masing aja nih. Kadang ada juga yang ibaratnya pengen HK gitu, kayak mungkin mentalnya belum siap gitu ya. Ada juga yang hobinya yang piramid tadi naiknya, masuknya sedikit-sedikit nih. Nah, Pak Frans, mungkin juga kita pengen sharing ke teman-teman follower semua dan viewers yang hari ini ikut live. Itu teman-teman boleh nanya di kolom question dan nanti akan dapat door prize dari kita nih. Nah, mungkin sebelum itu nih, tapi kita membahas dulu nih soal Mas Frans juga nih. Nah, kan tadi ada namanya Franciscus Wiguna Investment. Itu apakah semua orang boleh ikut bergabung untuk belajar sama Mas Frans nih, Mas? Atau boleh nggak sih belajarnya lewat DM personal gitu sama Mas Fransnya nih? Oke. Kalau untuk grup belajar sih kita ada, namanya Ya, grup belajar Saham Plus. Channel Telegram juga ada untuk rekomendasi gitu kan. Saya kasih beberapa insight pun di YouTube sering dikasih, di ya, Instagram pun beberapa kali dikasih. Jadi untuk yang free-free juga ada, tapi ya kalau yang mau berbayar pun ada gitu kan. Tapi yang free ya, pun saya oke. rasa cukup. Karena beberapa kali ada yang, Pak Frans, saya mau coba dong. Saya mau ikut kelasnya, tapi saya nyicil gitu kan. Ada yang seperti itu. Oh, oke, oke. Ada yang saya mau nyicil boleh nggak? Nah kalau seperti itu biasanya saya tolak. Kenapa? Ya saya bilang bahwa ikut kelas saya itu belum tentu untung gitu kan. Iya, ya, benar, 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 kita benar, mau mau ikut siapapun belum tentu untung gitu. benar, Mau benar. ibaratnya gini, senjatanya mungkin sama, tapi kan orangnya beda-beda gitu Iya, kan. iya. Ya kan, jadi saya biasanya kalau saya biasanya ini saya biasanya saklek aja atau strike aja sih ke orang. Kalau ada orang bilang oh harganya kemahalan, ya berarti Anda bukan marketnya selesai. Pak saya mau nyicil, Iya, benar. saya selalu jawab mungkin Bapak belum waktunya ikut kelas saya. Santai aja, nggak harus ikut kelas saya supaya cuan. Oke, oke. Banyak kok orang-orang yang belajar di Instagram atau YouTube atau dia studi kasus sendiri dari contoh saham rekomendasi saya. Sekarang dia udah lebih paham mungkin daripada alumni-alumni kelas saya gitu. Jadi ya Oke, oke, oke. itu itu sih ya gitulah. Gitu ya. Jadi nggak harus ikutan yang berbayarnya, tapi ada free juga. Terus saya lihat juga di Instagram kayaknya ya welcome juga gitu ya sama siapapun yang pengen bertanya. Nah, kemudian nih Mas, mungkin sebelum kita end karena ada tersisa sekitar hampir 10 menit, kita pengen tanya jawab juga sama teman-teman Boleh. follower semua. Nah, ini ada yang bertanya soal Pak Frans, apa benar kalau sektor komoditi downtrend IHSG-nya juga ikut downtrend bisa berbulan-bulan, Pak? Nah, mungkin ada Eh, yang bertanya nih soal sektor komoditas, karena Oke. kemarin juga di tahun 2022 sempat luar biasa gitu ya sektor komoditas. Nah, gimana nih, Mhm. Pak Frans, pandangannya? Kalau bicara soal size dari market apa market market cap ya, Ya, yang mempengaruhi ISG itu sebenarnya banking. ya, benar. Banking. Jadi kita itu nggak usah khawatir satu sektor turun, nanti ISG-nya bakal turun. Enggak. Buktinya properti dari Ya, 2015 sampai sekarang turun, turun. ya ISG-nya malah naik gitu kan. Ya sama aja, nanti Hmm, akan ada sektor yang ngebalance gitu. Ya dalam hal ini kita lihat mungkin perbankan mungkin flow-nya mulai masuk, asingnya mulai masuk gitu kan. Seperti itu. Jadi tidak selalu sektor komoditi turun, ISG pasti jatuh gitu, nggak pasti. Seperti itu. ya, oke. Kalau kita lihat di data juga gitu ya, 10 perusahaan dengan market cap terbesar atau 20 perusahaan dengan market cap terbesar itu memang adanya di banking gitu ya, memang ada di sektor keuangan juga. Jadi kalau dibilang sektor komoditas bisa mempengaruhi sebesar itu juga tidak terlalu sih karena ada sektor perbankan. Mudah-mudahan terjawab ya 2097.Yuli. Oke, kita beralih nih ke pertanyaan yang lainnya nih Mas Frans. Kita kayaknya banyak banget nih pertanyaannya luar biasa.
Eh, bentar. Oke. Hmm, Ntar kita pilih dulu pertanyaannya yang kira-kira bisa relate sama banyak orang nih. Boleh. Nah, tadi ngomong-ngomong kita ada sempat ngebahas saham konstruksi yang beberapa tahun udah cukup turunnya luar biasa nih. Nah, kira-kira tanggapan untuk saham konstruksi itu gimana dari Made to underscore Sun? Dan juga kayaknya kan ada yang ngomong tahun politik lah gitu ya, Pak Mhm. Jokowi mau nyelesain proyeknya dan sebagainya lah. Nah, gimana nih Mas nasib saham konstruksi itu sendiri? Mhm. Oke, kalau konstruksi saya udah bahas di teman-teman di grup ya. Ya. Konstruksi itu menurut saya sektor yang menarik dari bulan lalu bahkan. Hmm. Kenapa menariknya? Pertama, konstruksi itu udah turun bahkan lebih rendah dari harga waktu COVID, Ya. gitu kan? Udah turun bahkan lebih rendah dari harga waktu COVID, terutama untuk waskita ya, waskita sama Adi. Kalau Ya. Wika PTPP saya nggak terlalu ngikutin. Nah, Ya. terus gimana? Nah, kita kan tahu sendiri, konstruksi itu kan satu-satu sentimen terbesar itu adalah IKN, Benar ya kan? kan? Salah satu sentimen terbesar IKN. Tapi waktu IKN pertama kali launching, bahkan waktu peletakan batu pertama, itu nggak ada impact sama sekali ke saham konstruksi, ya kan? Ya, ya, betul. Menurut saya impactnya belum. Impactnya itu nanti ketika sudah mulai jalan, itu nanti tuh akan keluar berita biasanya. Beritanya itu, Ya. oh raih kontrak segini, raih kontrak segini, raih kontrak segini. Nah itu biasanya udah mulai gerak. Tapi kalau nanti udah Ya. keluar berita, oh waskita profitnya sekian triliun, Adi profitnya sekian triliun profitnya, itu biasanya udah mulai masuk masa downtrend seperti Oh, 2018 iya, iya. 2019 saya lupa. Seperti itu. Jadi Ya. konstruksi gimana? Menurut saya ini salah satu sektor yang menarik, terutama buat 2-3 tahun ke depan ya. Karena Oh, ketakutan semua orang kan dengan ganti presiden proyeknya tidak dilanjutkan. Tapi yang mhm. saya dengar itu proyek IKN ini akan dibuat aturan yang setara undang-undang. Jadi siapapun presidennya Oke. katanya akan dilanjutkan. Mhm. Nah, kalau itu benar, ya itu sinyal sangat bagus sih buat saham-saham konstruksi ya. Benar. Terutama konstruksi BUMN, karena kalau BUMN mau bangun kan pasti yang dipakai BUMN-nya dong. Ya, ya. Seperti itu. Oke, tadi menarik gitu ya kalau misalnya udah beritanya soal ibaratnya waskita mencatatkan laba sekian-sekian itu biasanya udah mulai turun. Benar, ini sama kayak kasus waktu saham Kimia Farma gitu ya. Ibaratnya waktu zaman-zaman awal Covid ya turun terus tiba-tiba naik gitu ya. Tapi ketika hari pertama Jokowi disuntik itu malah turun gitu ya. Disuntik vaksin justru turun gitu. Jadi memang benar timingnya harus pas gitu ya. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai juga ketinggalan nih. Nah, kemudian Betul. itu untuk pertanyaan kedua. Terakhir nih, Mas, kita ada 3 pertanyaan soalnya yang bisa kita tampung hari ini. Pertanyaan terakhir kita pilih lagi nih salah satunya. Oke, mungkin masih banyak juga nih yang membahas soal bandarmologi nih ya, Mas. Meskipun ibaratnya selama jam market itu udah ditutup nih kode brokernya. Tapi boleh nih, ini pertanyaan yang menarik juga. NS underscore Majid 1621. Bagaimana sebenarnya cara kita bisa mengikuti bandar, tapi bisa TPO, take profit sebelum masa Oh, distribusi dan juga pertanyaannya bagaimana cara mengetahui jebakan bandar nih? Nah, ada jebakannya lagi gitu ya. Kira-kira gimana nih, Mas? oke. Kalau yang pertama gimana cara ngikutin ya? Sebenarnya kalau mau Ya, ngikutin dari awal itu lebih enak saham-saham IPO. Karena oke. kita tahu barangnya itu startnya di mana, gitu kan? Barangnya startnya di mana? Contoh gampang, Ya, waktu itu saya rekomendasi saham gula waktu itu di 200. ya, Nah, kenapa saya oke. rekomendasi saham gula? Karena saya lihat waktu awal-awal dia listing, itu pemain besarnya pada jualan semua. Tapi setelah Oke. harganya 200, waktu dia sideways di 200, diem di 200, itu Mhm. eh, pemain besarnya kelihatan ngumpulin, Oh, gitu kan, ngumpulin barang. Nah, di situ kan kita bisa ikutin. Tapi kalau saham kayak BRI, Mandiri itu lebih susah ngikutinnya karena kita nggak tahu start barangnya di berapa, gitu kan. benar-benar. Nah, terus gimana cara eh, me, menghindari jebakan, jebakan Ya, siapapun ya, ya. bandar atau big player atau siapapun itulah. Nah, Oke. gimana caranya? Yang
pertama adalah ya jangan terlalu polos di pasar gitu kan. Contohnya apa? Contohnya yang kimia farma yang dibilang sama Kak Andin kan. Itu kimia Ya, farma ya. Waktu itu kan saya masih rajin ngerjain sesuatu di kafe di Unpar ya, waktu itu, di kafe Kuro. Nah, saya waktu itu lagi kerja, lagi trading, terus tiba-tiba ada sekumpulan mahasiswa duduk. Duduk, mereka oke, ngomongin saham gitu kan. Karena waktu 2020 kan saham sama kripto kan lagi naik-naiknya gitu kan. benar-benar. Iya, mereka ngomongin saham, mereka bilang, "Wah, saham nih, Pak Jokowi nanti mau disuntik, pasti harganya naik, pasti harganya." Gitu kan. Dalam arti mereka nggak belajar sell on news apa ya. Nah, jadi Mm-mm. jangan sepolos itu. Ketika berita berita keluar, biasanya ya itu waktunya untuk jualan gitu. Oke. Kalau berita bagus, contoh misalkan kayak Pak Jokowi disuntik, harga sahamnya pasti naik. Ya, itu sih semua orang udah kaya di market kan. Masalahnya market nggak segampang Iya, itu kan. benar-benar. Iya kan? Seperti itu. Itu yang pertama, jangan terlalu polos. Yang kedua, kalau kita bicara pola bid offer, ya Mm-mm. kita sama-sama belajar. Di YouTube saya pun banyak pola Ya, namanya bid fiktif sama spam lot gitu kan. oke. Biasanya bidnya ditebelin puluhan ribu, nanti transaksinya di spam, nanti di running trade-nya ada transaksi saham itu semua. Nah, itu Oke. ya transaksi-transaksi yang menjebak gitu. Seperti itu. Oke. Itu udah banyak banget ya insight-nya terkait bandar gitu ya. Karena banyak investor retail nih gitu, investor retail gimana nih nasibnya gitu ya, bandar-bandar nih, semoga udah terjawab gitu ya, dan juga mungkin udah biasa terjawab juga sama Mas Pras di IG story-nya, entah itu di grupnya gitu ya, udah biasa terjawab dan udah biasa dibantu nih atau diedukasi sama Mas Pras juga. Kita juga say thanks nih Mas Pras sudah ibaratnya ya tidak bekerja di IDX atau tidak bekerja di sekuritas tapi juga bantu kita meningkatkan literasi serta inklusi pasar modal. Ini saya thank you banget ke Mas Prat, terutama untuk Franciscus Wiguna Investment itu luar biasa Thank banget. you, Thank you Mas Dek. Prat. Ini kayaknya udah 30 menit juga kita bersama gitu ya. Kayaknya udah terlalu malam juga. Terima kasih banget nih udah banyak banget followers Mas Pras yang ikut masuk dan juga ikut live bersama kita gabung dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk Mas Sama-sama, Pras. Kak Moga-moga Andin. lain waktu kita sama-sama lagi gitu ya atau bikin edukasi bareng lagi Ayo, bisa lebih mangga. lama lagi waktunya. Terima kasih Mas Pras, terima kasih semuanya Thank you yang ya. sudah hadir live hari ini. Saya mohon pamit, mohon maaf apabila ada salah kepada Tuhan sama anakku. Thank you Terima juga. kasih, selamat malam Mas Ya, thank you Pras, selamat IDX. beristirahat. Thank you Thank you teman-teman teman-teman semua. semua. Ya, Izin pamit ya, Alif. izin Pak.